warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anak. Nah, bertemu lagi ya dengan Ibu Mega dalam pembelajaran biologi kali ini. Nah, sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran kali ini, kita akan membuka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya melalui Google Form yang sudah Ibu sediakan di dalam Google Classroom. Kalian dapat mencetnya atau mengkliknya ya. Sebelum kepada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengingatkan kalian terlebih dahulu mengenai pembelajaran kalian pada minggu yang lalu. Kalian pada minggu lalu itu belajar mengenai apa sih? Ya, betul, mengenai sistem sirkulasi. Mengenai apanya? Ya, mengenai darah, penggolongan darah, dan transfusi darah. Nah, sekarang, mengapa sih darah-darah itu dapat beredar atau dapat disalurkan ke jaringan-jaringan tubuh di seluruh tubuh kita? Kenapa? Ada yang tahu? Nah, itu yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini ya. Nah, sebelumnya Ibu akan memaparkan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya itu masih sama yang minggu lalu ya, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Seperti itu. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini itu yang pertama, yaitu menjelaskan, mengidentifikasi mengenai jenis-jenis pembuluh darah. Selanjutnya, menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan penyusun pembuluh darah dengan fungsi pembuluh darah itu sendiri. Yang selanjutnya, mengidentifikasi mengenai struktur jaringan penyusun jantung. Dan selanjutnya, menjelaskan mengenai mekanisme kerja jantung. Selanjutnya, menjelaskan mengenai macam-macam peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, yaitu menggambarkan skema peredaran darah. Selanjutnya, mengidentifikasi jenis-jenis kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah pada manusia, dan menganalisis faktor penyebab kelainan pada sistem peredaran darah manusia. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan memaparkan mengenai tujuan pembelajaran kalian pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu kalian dapat menyelesaikan masalah mengenai indikator pencapaian kompetensi tadi melalui mengolah dan mengkaji dari berbagai sumber belajar. Nah, jadi tidak hanya sumber yang Ibu berikan saja ya, kalian itu harus dapat mengolah dan mengkaji dari berbagai macam buku, jurnal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini juga Ibu harap kalian itu dapat bersungguh-sungguh ya dan bertanggung jawab serta dapat mengamalkan pembelajaran atau materi kali ini pada kehidupan yang sekarang maupun yang akan datang, seperti itu. Makasih. Di sini coba lihat, Ibu ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini merupakan gambar dari pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah yang tahu fungsinya apa? Ya, yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, jadi darah itu diedarkan oleh seluruh tubuh itu oleh pembuluh darah. Nah, kita masuk kepada materi ya. Pertama ada mengenai pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu tersebar di seluruh tubuh kita ya. Jadi seluruh tubuh kita itu tersebar oleh pembuluh darah yang akan mengedarkan darah ke seluruh jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertama struktur umum pembuluh darah itu sendiri. Nah, pembuluh darah itu terdiri dari 3 lapisan struktur umumnya ya. Yang pertama ada tunika adventitia atau bagian yang luar, terus ada juga tunika media dan tunika intima. Yang pertama adalah tunika adventitia. Nah, tunika adventitia ini merupakan bagian terluar dan yang terdiri dari atas jaringan ikat fibrosa dan serat-serat dan serat elastin. Nah, yang kedua adalah jaringan ada tunika media. Nah, tunika media ini terdiri dari
sel-sel otot polos yang melingkar atau sirkuler. Nah, yang ketiga itu ada tunika intima. Nah, tunika intima itu berada di bagian dalam pembuluh darah. Nah, tunika intima ini terdiri atas lapis sel endotelium. Seperti itu, dapat dipahami. Ini merupakan dapat lihat gambarnya ya. Ini adalah struktur umum dari pembuluh darah. Seperti itu, jaringan-jaringan penyusun pembuluh darah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai jenis-jenis pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu dalam tubuh kita ada 3 jenis. Yang pertama ada vena, ada arteri, kapiler, dan vena. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah arteri ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, atau membawa darah meninggalkan jantung. Nah, pembuluh darah arteri ini dindingnya itu bersifat elastis dan tebal karena yaitu dapat mengembang dan berkontraksi ketika jantung memompa darah dengan kuat, seperti itu. Nah, mengapa sih dindingnya itu elastis dan tebal? Karena arteri itu sendiri berfungsi sebagai untuk membawa darah langsung dari jantung ya, seperti itu. Nah, arteri yang terbesar itu disebut dengan aorta. Arteri terbesar itu disebut dengan aorta. Nah, struktur dari arteri itu sendiri itu sama ya seperti struktur umumnya. Yang pertama ada tunika adventitia. Nah, dalam tunika adventitia itu bagian luar arteri ini memiliki jaringan dari jaringan ikat fibrosa dan serat elastin. Selanjutnya untuk bagian yang tengah atau tunika media itu terdiri dari sel-sel otot polos. Nah, yang terakhir ada tunika intima itu terdiri dari ada sel-sel endotelium, seperti itu. Nah, percabangan dari arteri ini disebut dengan arteriola yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kapiler, seperti itu. Nah, arteri percabangan dari arteri itu disebut dengan arteriola, sedangkan arteri terbesar itu disebut dengan aorta, seperti itu, dapat dipahami. Nah, selanjutnya ada kapiler, pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh yang sangat tipis yang berfungsi untuk bisa melakukan transportasi atau pertukaran zat-zat gas-gas di dalam kapiler itu sendiri melalui dinding kapilernya, karena tadi dinding kapiler itu sangat tipis sekali. Nah, pembuluh darah kapiler ini itu tersusun dari selapis sel endotelium yang berasal dari sel mesenkim, seperti itu, dapat dilihat ya jelas di gambarnya. Nah, kapiler itu juga yang menghubungkan antara arteri dengan vena, seperti itu. Jadi darah dari arteri kemudian ke arteriola, ke kapiler, terus ada vena ke vena tadi nanti ya. Jadi aliran darahnya itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah vena ini merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah kembali lagi ke jantung. Nah, struktur dari pembuluh darah vena ini itu sama seperti pembuluh darah arteri, terdiri dari 3 lapisan, tetapi pada pembuluh vena ini jaringan jaringan otot polos dan selaput elastinnya itu lebih sedikit dan lebih banyak pada jaringan ikat fibrosanya. Nah, untuk vena itu sendiri terdapat ada yang vena besar yang keluar dari jantung, yaitu ada vena cava superior, ada vena cava inferior, dan vena cava dan ada vena pulmonalis. Yang pertama adalah vena cava superior. Nah, vena cava superior ini berfungsi untuk membawa darah dari tubuh bagian atas yang mengandung banyak sekali karbon dioksida dan masuk ke dalam jantung. Nah, selanjutnya ada vena cava inferior. Nah, vena cava inferior ini merupakan pembuluh vena yang berfungsi untuk membawa darah dari tubuh bagian bawah yang mengandung banyak karbon dioksida dan masuk ke jantung. Nah, selanjutnya ada vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini merupakan vena yang membawa darah yang mengandung banyak sekali oksigen dari paru-paru untuk memasuki jantung, seperti itu.
Jadi untuk vena cava superior dan vena cava inferior itu merupakan vena yang mengandung banyak sekali karbon dioksida, sedangkan vena pulmonalis itu merupakan vena yang mengandung banyak, membawa darah yang mengandung banyak oksigen. Seperti itu, dapat dipahami? Nah, di sini ada gambar yang tadi di awal tadi ya, merupakan gambar antara arteri, kapila dan vena. Nah, di sini itu arteri ya yang besar itu ada aorta yang di atasnya. Kemudian pencabangannya itu disebut dengan arteriol, masuk ke dalam ada kapiler yang di antara yang menghubungkan antara arteri dan vena. Terus ada venula. Tadi Ibu maaf ya kurang itu ada pencabangan dari vena itu disebut dengan venula. Kalau arteri itu kan arteriola, kalau vena itu venula. Nah, ke venula terus ke vena, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan mengenai arteri, kapiler dan vena. Pertama yaitu dari dindingnya. Nah, dinding sel arteri itu sangat tebal dan elastis, sedangkan pada vena itu tipis dan kurang elastis. Dan pada kapiler itu tipis dan permeabel. Nah, permeabel di sini itu maksudnya itu jadi dapat melakukan petugaran zat-zat makanan seperti itu atau darah seperti itu. Nah, selanjutnya aliran darahnya. Nah, untuk aliran darah pada arteri ini alirannya itu meninggalkan jantung, jadi membawa darah untuk meninggalkan jantung. Sedangkan vena itu kembalikannya, itu membawa darah kembali ke jantung. Nah, kalau KP itu berawal dari membawa darahnya dari arteriol ke dari arteriol kan dibawa ke vena, ke kapila, terus vena dibawa lagi ke vena. Nah, untuk tekanannya, tekanan arteri itu mempunyai tekanan yang sangat kuat seperti itu. Dan kalau vena itu tekanannya itu sangat lemah atau enggak lemah, jadi lemah ya. Nah, pada saat misalnya kita teriris atau terpotong misalnya pada bagian arteri, maka darah itu akan memancar karena tekanannya itu sangat kuat. Sebaliknya, ketika yang teririsnya itu bagian vena, maka darahnya itu tidak akan memancar, akan menetes saja karena tekanannya itu lemah seperti itu. Nah, untuk pembawaan darahnya. Nah, untuk arteri itu membawa darah yang banyak mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis yang mengandung banyak karbon dioksida. Nah, untuk vena itu kebalikannya. Nah, vena itu secara umum itu mengandung banyak sekali darah yang membawa darah yang mengandung banyak sekali karbon dioksida, kecuali pada vena pulmonalis tadi yang sudah Ibu jelaskan, yang mengandung banyak sekali oksigen dari paru-paru menuju ke jantung, seperti itu. Nah, untuk letaknya itu sendiri, untuk letak arteri itu berada di bagian dalam permukaan tubuh, sedangkan pada vena itu berada di lebih dekat ke permukaan tubuh, seperti itu. Dapat dipahami, ini merupakan tabel pembandingannya, dapat lebih jelas lagi nanti Ibu share PPT-nya ya, juga ada bahan ajarnya seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jantung, yaitu organ utama dalam sistem ini ya, sistem sirkulasi ini. Nah, pertama nih ada gambar jantung. Nah, ukuran jantung itu kira-kira segenggam tangan kita ya. Nah, kekepalan tangan kita. Nah, ukurannya itu biasanya 0,3 sampai 1% dari berat tubuh kita. Nah, letak jantung ini terletak di rongga dada bagian sebelah kiri ya, jadi agak ke sebelah kiri. Itu merupakan letak dari jantung di rongga dada agak ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya fungsi jantung. Fungsi jantung itu sendiri sudah jelas, untuk memompa darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Itu adalah fungsi utama dari jantung. Nah, jantung ini itu dilapisi oleh lapisan jantung disebut dengan perikardium. Kardium itu atau kardiak itu kan adalah jantung, dan P itu adalah lapisan, jadi lapisan yang menutupi jantung. Nah, dinding jantung itu sendiri terdiri dari 3 lapisan, ada epikardium, ada miokardium, dan ada endokardium. Yang pertama yaitu kita akan bahas mengenai epikardium. Epikardium adalah bagian lapisan terluar yang menutupi permukaan jantung. Nah, lapisan epikardium ini terdiri dari sel-sel mesotelium. Nah, yang kedua ada lapisan mesokardium atau miokardium. Meso dan mio itu sama ya di tengah, miokardium. Kalau di sini ada miokardium.
Nah, miokardium ini merupakan lapisan yang berada di bagian tengah yang terdiri dari sel-sel otot, sel-sel otot jantung yang berfungsi untuk dan dapat melakukan kemampuan untuk berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Nah, yang ketiga ada endokardium. Nah, endokardium ini terletak di bagian dalam jantung, lapisan paling dalam jantung, dan berasal atau terdiri dari jaringan-jaringan sel-sel endotelium seperti itu. Jadi ada 3 lapisan dinding jantung, ada epikardium, miokardium, dan ada endokardium seperti itu. Untuk lapisan pembungkus luarnya itu disebut dengan perikardium seperti itu. Dapat dipahami? Ya, di sini kita sekarang akan membahas mengenai ruang dan bagian jantung. Nah, jantung ini terdiri dari 4 ruang yang dipisahkan oleh sekat-sekat jantung. Nah, 4 ruang itu sendiri terdiri dari 2 atrium, 2 atrium, dan 2 ventrikel. Atrium itu adalah serambi dan ventrikel itu adalah bilik ya. Jadi ada atrium kanan dan atrium kiri, terus ada ventrikel kanan, juga ada ventrikel kiri seperti itu. Nah, selanjutnya antara atrium kanan dan atrium kiri itu dipisahkan oleh sekat jantung yang dinamakan dengan septum interatrial atau interatrium ya. Jadi septum interatrial. Nah, untuk antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu dipisahkan juga oleh suatu sekat jantung yang disebut dengan septum interventrikuler seperti itu. Jadi sekat di antara dua ventrikel disebut dengan septum interventrikuler. Nah, di dalam jantung itu juga terdapat katup-katup jantung. Nah, terdapat ada 2 katup, yaitu ada katup trikuspid dan katup bikuspid. Kalau trikuspid itu kan ada 3, kalau bikuspid berarti 2. Nah, katup trikuspid ini merupakan katup yang berada di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Sedangkan katup bikuspid ini merupakan katup-katup yang berada pada yang berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, katup bikuspid ini berfungsi untuk mencegah aliran balik dari ventrikel kanan sehingga ventrikel kiri, sehingga darah dari ventrikel kiri itu tidak kembali ke atrium kiri seperti itu. Untuk katup-katupnya dapat dipahami? Nah, selanjutnya di dalam jantung tersebut juga ada pembuluh-pembuluh darah yang bekerja pada jantung. Nah, pertama ada pembuluh darah yang masuk ke jantung dan pembuluh darah yang keluar dari jantung. Nah, yang pertama pembuluh darah yang masuk ke jantung itu ada vena cava dan vena pulmonalis. Sudah Ibu jelaskan tadi ya, vena cava itu ada 2, ada vena cava superior dan vena cava inferior. Maaf ya, ada vena cava superior dan vena cava inferior ya, seperti itu. Nah, vena ini akan masuk ke atrium kanan dari yang membawa darah dari seluruh tubuh itu akan masuk ke atrium kanan dan mengandung banyak sekali karbon dioksida. Nah, untuk vena pulmonalis ini merupakan vena yang membawa darah dari paru-paru yang banyak mengandung banyak mengandung oksigen masuk ke atrium kiri seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai pembuluh darah yang keluar dari jantung, yaitu ada aorta dan arteri pulmonalis. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan di awal ya, aorta itu adalah apa? Ya, arteri yang terbesar. Nah, aorta ini keluar dari ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh dan mengandung banyak sekali membawa darah yang mengandung banyak sekali oksigen. Nah, selanjutnya ada arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini keluar dari ventrikel sebelah kanan untuk menuju ke paru-paru dan membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, di dalam di dalam jantung itu sendiri terdapat pembuluh darah arteri yang khusus, yaitu ada arteri koronaria, yaitu arteri yang melekat pada dinding jantung yang memiliki fungsi untuk memberikan nutrisi pada jantung seperti itu. Jadi ada arteri koronaria. Pahami? Baik.
kita akan membahas mengenai tekanan darah, arteri, dan denyut nadi. Nah, pertama adalah tekanan darah. Tekanan darah adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pada pembuluh darah. Nah, pada saat ventrikel kiri memompa darah masuk ke aorta, maka tekanan akan naik dan akan berada pada puncaknya. Nah, ini itu disebut dengan sistol ya. Nah, yang pada puncaknya itu disebut dengan sistol. Nah, kemudian tekanan akan mulai menurun dan berada pada titik terendah. Nah, pada titik terendahnya itu disebut dengan diastol. Jadi ada sistol dan diastol. Sistol itu pada titik puncak tertingginya dan diastol itu pada titik terendahnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada denyut nadi. Nah, pemeriksaan frekuensi denyut nadi adalah pemeriksaan frekuensi denyut pada pembuluh nadi atau pembuluh arteri. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Kecepatan denyut nadi, yaitu pertama ada umur, terus ada juga atau usia, ada jenis kelamin, ada akibat faktor stres dan emosi, dan juga ada faktor volume darah dan faktor obat-obatan. Untuk penjelasannya itu dapat kalian cari, itu jadi tugas ya, dapat kalian cari di buku atau di kajian literatur yang lainnya, seperti itu. Dapat dipahami? Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme peredaran darah manusia. Nah, mekanisme peredaran darah manusia itu di dalam tubuh manusia ada dua macam, yaitu ada sistem sirkulasi sistemik atau sistem peredaran darah besar dan sistem sirkulasi pulmoner atau sistem peredaran darah kecil. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sistem sirkulasi sistemik. Nah, sistem sirkulasi sistemik ini merupakan sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, untuk prosesnya itu dapat dilihat di gambar juga sudah jelas ada panah-panahnya. Nah, untuk proses mekanismenya itu seperti ini. Yang pertama adalah dari ventrikel kiri itu akan masuk ke aorta atau arteri yang besar ya. Kemudian akan memasuki arteri, terus ada arteri ke arteriola, terus ada ke kapiler, dan itu pas di kapiler itu ke seluruh tubuh ya, di seluruh tubuh. Jadi darah itu sudah diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk kembali lagi ke jantung, nah dari kapiler masuk ke venula atau cabang-cabang dari vena, selanjutnya masuk lagi ke vena, masuk ke dan dari vena itu masuk lagi ke vena cava superior ataupun inferior, jadi tergantung dari bagian mana. Atau kalau dari bagian atas itu masuk ke vena cava superior, kalau dari bagian bawah itu masuk ke vena cava inferior, selanjutnya masuk ke terakhir ke atrium atau serambi kiri, seperti itu. Nah, itu merupakan keseluruhan dari mekanisme dari sistem sirkulasi sistemik, maksudnya dari ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada ini sistem sirkulasi pulmonal atau yang melewati paru-paru. Nah, untuk sistem sirkulasi pulmonal ini merupakan sirkulasi darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Jadi tidak melewati seluruh tubuh, jadi hanya ke paru-paru saja. Nah, untuk mekanismenya yaitu dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis yang biru ya, yang digambar itu yang biru. Dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis, terus ke paru-paru, terus ada kapilaria pulmonalis atau kapiler yang berada di paru-paru. Nah, selanjutnya masuk ke vena, kembali lagi ke jantungnya. Ini merupakan mekanisme kembali ke jantungnya, masuk ke vena pulmonalis atau vena yang keluar dari paru-paru, masuk ke vena pulmonalis dan berakhir ke berakhir ke atrium kanan atau atrium kiri, seperti itu. Jadi dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis, selanjutnya ada ke paru-paru, di dalam paru-paru ada kapiler pulmonalis atau kapilaria pulmonalis, terus kembali lagi ke jantungnya memasuki vena pulmonalis dan kembali ke atrium kiri, seperti itu. Dapat dipahami? Nah, dapat lebih jelasnya itu nih di gambarnya, dapat lebih jelas lagi.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan pada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ada leukemia. Nah, leukemia ini merupakan suatu gangguan atau kelainan karena produksi leukosit yang sangat banyak atau yang sangat berlebihan. Nah, biasanya leukemia ini menyerang pada semua kalangan umur, terutama pada anak-anak. Nah, leukemia akut akan menyebabkan kematian dalam beberapa minggu seperti itu. Yang kedua itu ada hemofilia. Nah, hemofilia ini merupakan suatu kondisi di mana kegagalan dalam proses pembekuan darah. Jadi sehingga darah itu sulit membeku dan akan terus keluar seperti itu. Nah, 80% penyakit hemofilia ini disebabkan karena kelainan genetik atau dapat keturunan seperti itu. Nah, selanjutnya ada penyakit arteriosklerosis. Nah, penyakit arteriosklerosis ini merupakan penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan penyumbatan yang secara bertahap sehingga akan mengurangi aliran darah ke seluruh jaringan tubuh. Nah, ini tuh biasanya disebabkan oleh karena kolesterol yang teroksidasi, radikal bebas, terus ada tekanan darah yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada serangan jantung atau infark miokard, atau IM ya. Nah, serangan jantung ini biasanya terjadi ketika sel-sel otot jantung itu mati karena ada penyumbatan mendadak dari arteri koroner. Nah, arteri koroner itu sendiri merupakan arteri yang berada pada dinding jantung yang tadi sudah Ibu jelaskan, yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada sel-sel otot. Nah, ketika ada penyumbatan yang mendadak dari arteri koroner, maka sel-sel otot itu akan tidak memiliki lagi nutrisi sehingga akan mati dan itu akan menyebabkan serangan jantung seperti itu. Selanjutnya ini ada penyakit siklemia. Nah, penyakit siklemia ini merupakan penyakit genetik akibat mutasi gen yang mengakibatkan sel darah merah itu memiliki hemoglobin yang abnormal, yaitu berbentuk seperti huruf S. Nah, sehingga hal ini itu menyebabkan sel darah merah itu kekurangan oksigen dan bentuk dari sel darah merah itu seperti sel sabit. Nah, sel sabit ini itu sangat rapuh dan mudah sekali pecah ketika memasuki pembuluh darah sehingga akan mengakibatkan anemia, terus juga ada penyumbatan aliran darah dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, yang terakhir yaitu ada talasemia. Nah, talasemia itu merupakan penyakit keturunan yang memiliki yang karena adanya sel darah merahnya itu abnormal. Jadi bentuk sel darahnya itu abnormal. Nah, dapat dilihat ya di gambar bahwa di sini kalau yang sel darah yang normal itu bentuk bulat cakram konkav, sedangkan yang talasemia itu bentuknya itu abnormal sehingga sel darah merah yang abnormal ini tuh kurang dalam mengikat oksigen seperti dan juga mudah rapuh sehingga dan juga sel darah merah yang abnormal ini memiliki umur yang lebih pendek daripada sel normal. Nah, itu merupakan beberapa penyakit-penyakit atau jenis kelainan yang terdapat pada sistem sirkulasi. Sebetulnya sangat banyak sekali. Kalian dapat melihat atau mengkaji lagi di referensi yang lainnya ya. Jadi jangan hanya puas dengan hanya yang Ibu sampaikan saja. Jadi kalian harus mencari lebih lagi. Seperti itu. Dapat dipahami? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan cukup lancar ya, tanpa adanya hambatan. Meskipun secara daring atau via online ini, Ibu harap semangat belajar kalian itu tidak pernah pudar ya. Jadi kita harus semangat untuk memerangi wabah ini, dan semoga wabah atau pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Ibu akan mengingatkan ya, Ibu sudah mengupload LKPD di dalam Google Classroom. Kalian tuh dapat mengisinya secara ditulis tangan pada buku tulisan atau buku catatan, buku catatan atau buku tugas ya. Nah, nanti diupload lagi ke Google Classroom pengerjaannya. Nah, apabila ada hal-hal yang atau terdapat kendala dalam pengerjaannya, boleh ditanyakan langsung ya melalui via WhatsApp group seperti itu. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kali ini
dengan ibu sudah selesai ya. Ibu harap kalian itu dapat mengamalkan atau dapat memahami materi yang ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ibu banyak kesalahan ataupun banyak kekurangan dalam mengajar, karena di sini juga ibu sedang sama-sama belajar ya. Jadi kita itu bersama-sama untuk saling belajar. Ibu belajar dari kalian, kalian juga belajar dari ibu. Nah seperti itu. Jadi jangan lupa juga untuk mengisi absensi ya. Nah absensi selanjutnya ibu tutup pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.